Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat dan taslim marilah kita junjungkan kepada Nabi, yaitu Nabi yang rela mengorbankan hartanya, keluarganya, sahabat-sahabatnya demi tegaknya namanya kalimat tauhid di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Adik-adikku, siswa-siswi An-Nur yang saya cintai, nah kebetulan selama ini kan kita libur, maka daripada itu di liburan di rumah ini dipergunakan dengan mempelajari hukum-hukum tajwid. Maka daripada itu, alhamdulillah sekarang ini kita pada pertemuan kedua dari materi dari hukum nun mati dan tanwin. Dan alhamdulillah pertemuan pertama kita telah mempelajari hukum nun mati dan tanwin pada materi izhar. Telah kita ketahui pembagian hukum nun mati dan tanwin terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada izhar hakiki, terus pembagian yang kedua ada idgham bi gunnah, pembagian yang ketiga ada idgham bila gunnah. Terus pembagian yang keempat ada ikhfa hakiki, dan yang kelima ada apa? Ada iqlab. Jadi ini materi dari apa? Dari hukum nun mati dan tanwin. Jadi secara bahasa idgham itu artinya adalah memasukkan atau meleburkan. Jadi ini secara logawi, secara bahasa. Adapun secara istilah, idgham bi gunnah adalah apabila ada nun mati dan tanwin. Ingat, apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, maka cara membacanya bagaimana? Cara membacanya dimasukkan ke huruf setelahnya disertai dengan tempo gunnah. Ketika apa? Ketika itu ada bertemu dengan mim tasydid atau nun tasydid. Seperti itu. Itulah pengertian-pengertian dari idgham bi gunnah. Terus selanjutnya, adik-adikku yang tercinta, huruf-huruf idgham bi gunnah ada berapa? Telah kita ketahui dan telah kita pelajari bersama sebelum-sebelumnya. Maka pada kesempatan ini Bapak memperjelas lagi. Jadi huruf-huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Yang pertama huruf apa? Ada huruf nun, huruf mim, dam, huruf waw, dan yang keempat adalah ada huruf ya. Nah, ketika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, cara membacanya bagaimana? Harus dileburkan atau dimasukkan ke huruf setelahnya. Ingat, seperti itu. Nggak boleh diizharkan, tapi dileburkan, dimasukkan ke huruf setelahnya. Ayuha. Maka daripada itu, adik-adik yang tercinta, Bapak akan memberikan contohnya. Contoh dari nun mati bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Yang pertama, contoh dari huruf ya. Contoh dari huruf ya yaitu adalah faman ya'mal. Ingat, sekali lagi Bapak bacakan faman ya'mal. Jadi faman ya'mal di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Nah, huruf nunnya di sini dileburkan ke huruf ya-nya. Jadi dibaca famai. Jadi tidak boleh dibaca dengun, tidak boleh dibaca faman. Itu salah. Akan tapi huruf nun ini dileburkan, dimasukkan ke huruf ya-nya. Oke? Dan harus diingat, harus ditahan 2 harokat. Jadi jangan sampai adik-adik membaca famai ya'mal udah dimasukkan akan tetapi tidak ditahan, berarti itu salah. Jadi ketika dimasukkan, ingat, dileburkan, ditahan 2 harokat. Jadi bagaimana lagi contohnya? Bapak ulangi lagi. Faman ya'mal.
Oke, ayo semuanya boleh ikutin di rumah. Faman ya'mal. Oke, seperti itu. Ini contoh dari ya, ya. Ini contoh dari huruf ya, yaitu nun mati bertemu sama huruf ya. Terus, contoh yang kedua, nun mati bertemu sama huruf nun. Ya, nun mati bertemu sama huruf nun. Contohnya seperti apa? Innafa'ati. Innafa'ati. Jadi huruf nun ini bertemu dengan huruf nun di sini di kalimat ini, maka huruf nun ini dileburkan ke huruf nun. Jadi sekali lagi, innafa'ati. Oke? Adik-adikku bisa ulangi sama-sama Bapak. Innafa'ati. Oke. Contoh selanjutnya, contoh dari nun mati bertemu dengan huruf mim. Bagaimana contohnya? Contohnya mimmain. Oke, sekali lagi boleh ikutin bareng-bareng. Mimmain. Oke, itu contoh dari nun mati bertemu sama huruf mim. Contoh selanjutnya yaitu nun mati bertemu sama huruf waw. Bertemu sama apa? Huruf waw. Contohnya seperti apa? Contohnya miwaliyin. Miwaliyin. Ingat, harus ditahan berapa harokat? Harus ditahan 2 harokat. Nah, di kalimat ini nun mati bertemu sama huruf waw. Bapak baca sekali lagi. Miwaliyin. Sekali lagi, miwaliyin. Oke, perlu adik-adik ketahui, apabila ada nun tasdid sama min tasdid, ingat, itu harus didengungkan. Ya, sekali lagi, apabila ada mim tasdid atau nun tasdid, harus didengungkan. Sebagaimana contoh yang kedua tadi, yaitu nun mati bertemu sama huruf apa? Huruf nun. Nah, kebetulan huruf nunnya bertasdid, maka daripada itu harus didengungkan. Ingat, suara harus dari mana? Dari kaisyun, pangkal hidung. Ya, penyebutannya harus bagaimana? Harus dari pangkal hidung. Oke, ini contoh dari apa? Dari nun mati bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Contohnya selanjutnya adalah contoh dari tanwin. Telah kita ketahui bersama bahwasanya tanwin ada berapa? Adik-adikku, ada 3. Yang pertama, ada fathatain, ada kasrotain, ada domatain. Nah, apabila ada 3 bentuk ini, fathatain, kasrotain, domatain, maka disebutlah ini apa? Tanwin. Nah, apabila ada tanwin ini bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, huruf idgham bi gunnah yang 4. Yang pertama tadi apa? Ada nun mati, mim mati, waw mati, atau ya mati. Ya, ingat, harus bagaimana? Harus dileburkan. Oke. Bapak memberikan contoh yang pertama, yaitu contoh tanwin bertemu dengan huruf nun. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Oke. Yauma idzin na'imah. Jadi idzin na'imah di sini ada tanwinnya, zinnya. Bertemu dengan apa? Bertemu dengan huruf nun. Ingat sekali lagi. Yauma idzin na'imah. Ya. Yauma idzin na'imah. Ingat bagaimana? Dileburkan dan ditahan 2 harokat, disertai dengan apa? Dengan gunnah. Ya. Disertai dengan apa? Dengan gunnah. Apabila huruf yang dia ketemunya itu huruf nun tasdid atau mim bertasdid atau huruf nun atau huruf mim. Oke, sekali lagi contohnya. Tanwin bertemu dengan huruf nun. Yauma idzin na'imah. Oke? Oke. Contoh yang selanjutnya adalah contoh tanwin bertemu dengan huruf mim. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Sullatum minal awwalin. Sullatum. Di sini tanwin domatain bertemu dengan huruf apa? Huruf min. Sullatum. Tanwin di sini bertemu dengan apa? Bertemu dengan huruf mim. Ingat, dileburkan, dimasukkan ke huruf mim. Sullatum minal awwalin. Ingat adik-adik, ditahan 2 berapa? 2 harokat. Sekali lagi. Sullatum
minal awwalin. Oke, bareng-bareng ulangi, bareng-bareng sama Bapak. Thullatum minal awwalin. Oke, udah paham? Alhamdulillah. Jadi kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu contoh dari tanwin. Tanwin yang apa? Tanwin dari kasrotain. Bertemu dengan huruf apa? Bertemu dengan huruf waw. Ya, telah kita kata bersama huruf waw ini salah satu huruf idgham bigunnah. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya seperti ini. Contohnya, ala syai'in wa qala. Sekali lagi, ala syai'in wa qala. Nah, di sini ada kasrotain bertemu dengan huruf waw. Jadi bagaimana? Dileburkan ke huruf wawnya. Jadi tanwinnya dileburkan di huruf wawnya. Jadi tidak boleh dibaca ala syai'in wa qala, itu salah. Karena akan didengungkan. Nah, di sini tidak boleh didengungkan. Karena kenapa? Tanwinnya dari kasrotain ini bertemu dengan huruf waw. Jadi kalau bertemu dengan huruf waw tidak boleh didengungkan, kecuali bertemu dengan apa? Huruf nun sama huruf mim. Oke, seperti itu. Jadi sekali lagi ikuti Bapak. Ala syai'in wa qala. Oke, udah paham adik-adikku? Ya udah, alhamdulillah kalau udah paham. Terus perlu kita ketahui, idgham bigunnah ini ada beberapa pengecualian. Ya. Jadi ada beberapa pengecualian di dalamnya. Pengecualiannya seperti apa? Apabila ada huruf-huruf idgham bertemu dalam satu kalimat, tidak masuk kategori idgham. Akan tetapi masuk dalam kategori apa? Izhar, dibaca izhar. Ya, ada 4. Yang pertama apa? Ada sinwanun. Sinwanun. Bapak ulangi lagi. Sinwanun. Di sini ada huruf nun bertemu dengan apa? Huruf waw. Nah, telah kita kata bersama, huruf nun dan huruf waw itu semuanya salah satu dari huruf apa? Huruf-huruf idgham bigunnah. Akan tetapi di situ tidak boleh diidghamkan. Idghamkan artinya dimasukkan atau dileburkan. Akan tetapi di dalam kalimat ini tidak boleh dileburkan. Karena kenapa? Para ulama-ulama tajwid mengatakan, telah sepakat juga di sini cara bacanya diizharkan, tapi tidak boleh didengungkan. Jadi ada 4 ya adik-adikku. Yang pertama ada sinwanun. Oke. Terus yang kedua ada kinwanun. Terus yang ketiga ada bunyanun. Terus yang keempat ada dunia. Ya, dunia di sini juga kan nun mati bertemu sama huruf ya. Ingat, ada nun mati bertemu sama huruf ya. Akan tetapi tidak boleh diidgham bigunnahkan. Karena kenapa? Ini pengecualian. Intinya ada 4. Ya, ada 4. Ini pengecualian. Dan ini para ulama tajwid mengatakan dinamakan izhar mutlak. Ya, jadi izhar mutlak. Jadi dibacanya harus dibaca izhar. Setelah kita kata bersama, izhar itu harus dibaca jelas. Tidak boleh didengungkan, tidak boleh diikhfakan. Intinya harus dibaca aja jelas. Sekali lagi namanya izhar mutlak. Oke adik-adikku di rumah, materi-materi yang kita pelajari hari ini mohon dihafalin dan dipahami di rumah. Dan apabila adik-adikku masih belum paham, mungkin bisa bertanya sama guru tasnya, boleh bertanya sama bundanya di rumah, orang tuanya di rumah, dan keluarganya di rumah. Maka daripada itu, Bapak mohon kepada adik-adikku di rumah agar sekiranya lebih serius mempelajari hukum-hukum nun mati dan tanwin, khususnya berkaitan dengan materi hari ini, yaitu materi idgham bigunnah. Jadi mungkin cukup sekian materi Bapak hari ini. Apabila ada penyampaian yang kurang, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron, summa astaghfirukum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.